Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Risdawati Nababan, kelas 2A11 dengan MPM 2102020019 dengan dosen pengampu Ibu Maria Kristina SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Apa sih sentralisasi? Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial maupun di zaman kemerdekaan, istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang terpusat pada satu titik. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di suatu pemerintahan pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memusatkan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintahan pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintahan pusat. Setelah menjelaskan tentang sentralisasi, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian desentralisasi. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewewenangan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia. Sentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah tersebut. Dengan demikian, praksa wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Desentralisasi secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewewenangan atau sebagai pengalihan tanggung jawab, kewewenangan dan sumber-sumber daya atau dana, manusia, dan lain-lain dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, baik mengenai politik pelaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya, maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Kelemahan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan, di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok, serta digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut menjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintahan di tingkat pusat. Apa saja sih faktor desentralisasi? Faktor desentralisasi yang menentukan tingkat pemerintahan. Apa saja sih faktor desentralisasi? Faktor-faktor yang menentukan tingkat desentralisasi wewenang. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya desentralisasi kekuasaan.
Faktor-faktor itu antara lain, yang pertama perongkosan atau harga suatu putusan atau consequence of decisions. Orang akan cenderung untuk mensentralisasikan yang berhubungan dengan kekuasaan apabila harga dari sesuatu putusan semakin murah. Harga ini dihitung mungkin dengan uang atau dengan integritas atau yang tidak dapat diraba, seperti reputasi perusahaan atau kedudukan persaingannya. Jadi apabila suatu keputusan bila dinilai dengan uang semakin mahal, maka semakin sedikit pula petugas kekuasaan yang berhubungan dengan itu diberikan kepada bawahannya. Misalnya, putusan membeli pesawat terbang oleh perusahaan penerbangan akan diputuskan pada tingkat terbatas, sedangkan keputusan pembelian tempat-tempat duduk akan diputuskan pada bagian yang lebih rendah yang menguasai pembelinya. Kedua, keinginan untuk memperoleh kesatuan di dalam koalisi. Faktor lain yang menyebabkan adanya kecenderungan untuk tidak mendesentralisasikan kekuasaan adalah keinginan untuk memperoleh kesatuan di dalam polisi. Jadi diperlukan kekuasaan sentral yang dipegang oleh pejabat atasan. Ketiga, ukuran ekonomi atau economy size. Ukuran ekonomi ini artinya karena terlalu besar perusahaan timbul pemborosan. Maka untuk mengatasi hal tersebut dilaksanakan usaha dengan mengadakan pusat-pusat keputusan yang lebih lokal. Salah satu pemborosan itu adalah kesukaran mencari orang-orang yang dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan, semakin banyak pula keputusan yang harus diambil. Makin banyak bagian-bagian yang membuat keputusan dan makin banyak persoalan yang dikoordinasikan. Kelemahan pembuatan keputusan sebagian disebabkan oleh jumlah para ahli dan manajer yang harus berunding. Hal ini akan membesar ongkos, maka untuk mengurangi ongkos ini, para manajer harus membagi-bagikan kekuasaannya sebesar mungkin. Dengan demikian akan mempercepat putusan-putusan, menghemat waktu, mengurangi pekerjaan, dan akan memperbaiki kualitas putusan. Agar keuntungan dan kerugian dari sentralisasi seimbang, maka diperlukan perumusan kebijakan dan organisasi yang seksama. Kekuasaan yang diperlukan harus dibicarakan pada puncak pemimpinan. Jika kekacauan ingin dihindari dan hasil tujuannya akan terjamin. Sifat dari individu atau desire of independence merupakan sifat dari para individu dan grup menginginkan kebebasan untuk berdiri sendiri, kecenderungan ke arah desentralisasi. Kalau desentralisasi, individu harus menunggu keputusan dari atasan melalui komunikasi yang luas. Maka hal ini akan memperlambat kegiatan. Dalam hal ini, maka para bawahan menghendaki atau berkeinginan untuk bertindak bebas. Kelebihan desentralisasi. Yang pertama, harus meningkatkan motivasi staf. Keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan. Konsisten dengan bertujuan untuk menunjang hierarki. Cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Kekurangan desentralisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan tidak selalu strategis. Kedua, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau risiko biaya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat berguna dan menambah wawasan kita. Sampai berjumpa lagi. See you.